adalah kalau kita punya mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Ya, atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh, sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya, pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu kegerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, "Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua salat subuh dia tawarruk. Apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiras?" Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, "Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari?" Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari, dia enggak gerak jari, enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda, apa kita harus ikut? Kita enggak dengar, bagaimana mau ngikut? Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah. Maka kita sebagai makmum karena ini masalah ijtihadiyah kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah. Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Paham? Kalau imam kunut karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh mazhab Syafi'i, begitu salat di Masjid Nabawi imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri, cuek aja. Subhanallah, nekat menyelisih apa? Imam. Jangan ya. Maka kita wajib mengikuti imam pada perkara-perkara yang zahir, terutama perkara ijtihadiyah.